wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retalianti, NPM 271.060 dari Sistem Informasi kelas SI02 JSK. Dari kali ini, saya akan membahas tentang interaksi manusia dan komputer. Materi interaksi dan manusia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian interaksi manusia dan komputer. Di sini, interaksi manusia dan komputer adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perencanaan, evaluasi, implementasi antara pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Selanjutnya, saya di sini menggunakan alat input seperti keyboard dan mouse sebagai interaksi manusia dan komputer. Selanjutnya, saya akan membuat sebuah website menggunakan Blogger, di mana Blogger adalah situs yang banyak dikunjungi oleh pengguna atau user untuk membuat sebuah website. Sebelum saya membuat website, terlebih dahulu, di sini saya telah mempunyai materi yang telah saya cari sebelumnya mengenai interaksi manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi, pengertian komputer, proses eksekusi instruksi, dan pengertian interaksi manusia dan komputer untuk sebuah postingan saya. Selanjutnya, bukan hanya materi saja. Di sini saya menggunakan gambar yang akan saya masukkan ke dalam sebuah Blogger. Berikut ini adalah tampilan gambarnya yang akan saya pergunakan. Selanjutnya, saya akan mengunjungi website dari Blogger. Sebelumnya, jika tidak mempunyai akun Blogger, Anda bisa menggunakan email untuk loginnya. Kemudian, tampilannya akan seperti ini. Tetapi di sini tidak ada postingan sebelumnya jika email baru terdaftar. Di sini saya mempunyai postingan di mana saya telah membuat website Blogger saya di 2019. Namun, di sini saya akan menambahkan postingan dan mengubah nama website dan mengganti tema dalam Blogger saya. Selanjutnya, di sini saya akan menambahkan buat entry baru atau tambah postingan baru. Judul. Di sini bisa memasukkan judul apa yang ingin Anda posting atau materi apa yang akan Anda posting. Sebelumnya saya telah mempunyai materi interaksi manusia dan komputer. Judul dari website saya adalah interaksi manusia dan komputer. Selanjutnya, di bawah sini adalah tempat untuk menambahkan atau mengenai artikel dari judul yang telah kita buat. Sebelumnya, saya telah membuatnya materi tentang interaksi manusia. Selanjutnya, di sini saya akan mengopi saja materi yang akan saya posting. Kemudian, saya akan mengganti tulisan
Kemudian di sini saya akan menambahkan gambar. Hasil artikel yang telah saya buat. Selanjutnya, ini adalah tampilan artikel yang telah saya buat dan dipublikasi di tanggal 17 November. Kemudian, di sini saya akan mengganti nama alamat blogger menjadi I'm Reta Lianti. Sebaiknya alamat blogger beda dari yang lain dan ada keunikan tersendiri. Oke, selanjutnya simpan. Untuk mengecek hasilnya, kita cukup menggunakan tab baru, kemudian tulis nama website yang telah kita buat tadi. Di sini, yang telah saya buat tadi adalah I'm Reta Lianti .blogger blogspot.com. Di sini adalah tampilan website I'm Reta Lianti. Berikut ini artikel yang telah saya buat tadi mengenai interaksi manusia dan komputer yang telah dipublis di tanggal 16 November. Selanjutnya, saya di sini ingin mengganti tampilan dari website saya. Untuk mengganti tampilan, di sini klik tema dan sesuaikan mana tema yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan test threads. Kemudian terapkan. Selanjutnya di website-nya kita reload untuk melihat hasil terbaru. Berikut ini hasilnya. Ini adalah tampilan dari website Reta. Dan jika ingin mengganti nama judul dari sebuah artikel, cukup mengganti di tema, kemudian setelan, ganti nama judul menjadi home, Reta Lianti.
kemudian simpan. Kemudian di websitenya kita reload lagi. Jadi, berikut ini adalah tampilan dari website Treta. Di sini adalah tampilan gambar dari user interface antar muka pengguna. Dalam gambar tersebut, manusia berinteraksi dengan komputer, tetapi bukan hanya berinteraksi dengan komputer saja, manusia berinteraksi dengan anggota tubuhnya, seperti mata, tangan, dan pendengaran. Yang ia lakukan pertama, mata. Mata melihat apa yang ada di depannya. Kemudian, ia berpikir dan menuangkan apa yang dia pikirkan kepada tangan. Tangan akan berinteraksi dengan jari dan akan menuliskan apa yang ia pikirkan dan dia lihat. Selanjutnya adalah pendengaran. Pendengaran, dia mendengarkan suatu musik atau media lainnya di dalam sebuah komputer yang ia dengarkan dengan indera pendengaran seperti telinga. Untuk menerapkan IMK dalam kehidupan sehari-hari, dalam gambar tersebut adanya pembeli dan kasir. Seorang kasir menghitung belanjaan atau total pembelanjaan menggunakan komputer. Terlebih dahulu, kasir akan menggunakan aplikasi kasir seperti online Moka. Sebelum ia menginput data ke aplikasi kasir, ia terlebih dahulu akan menginput total dan jumlah dengan menggunakan alat keyboard, mouse, dan barcode. Selanjutnya, CPU atau Central Processing Unit merupakan tempat pemrosesan instruksi. Outputnya atau hasil dari pembelanjaan, printer akan mengeluarkan total atau jumlah ke dalam sebuah struk pembelian. Sebelumnya, bukan saja berinteraksi dengan komputer, kasir terlebih dahulu berinteraksi dengan pembeli. Selanjutnya, contoh dari IMK, interaksi manusia dan komputer adalah teller bank. Sebelum ia berinteraksi dengan komputer, terlebih dahulu, teller bank akan berinteraksi dengan konsumen. Konsumen akan mengeluarkan atau keluh kesah kepada teller bank. Selanjutnya, teller bank akan menggunakan komputer untuk mengupdate informasi data nasabah, seperti ingin mengubah PIN, menabung, dan transaksi seperti transfer dan sebagainya. Input pengguna atau teller menggunakan keyboard, mouse dengan visual mata dan jari. Kemudian diproses oleh CPU dengan instruksi-instruksi program. Display akan menampilkan gambar di sebuah komputer seperti grafik, teks, atau garis di layar monitor komputer. Input monitor didapatkan dari VGA card yang merubah sinyal-sinyal dan dapat dikendalikan oleh monitor. Pada monitor akan menampilkan sinyal elektronik atau sinar yang ditambahkan ke suatu titik ke tabung layar di dalam memproses akurasi, warna, dan tampilan. Selanjutnya contoh dari IMK, interaksi manusia dan komputer. Dalam gambar tersebut adanya akuntansi akan membuat laporan keuangan dalam sebuah perkantoran dengan menggunakan aplikasi komputer seperti Microsoft Excel. Sebelum pengguna atau user berinteraksi dengan komputer, ia akan berinteraksi dengan bagian tubuhnya. Yang pertama adanya pikiran atau gagasan yang akan ia tuangkan. Selanjutnya, pikiran tersebut akan berinteraksi dengan tangan. Dan sebelum tangan, mata terlebih dahulu berinteraksi dengan tangan dan akan menuangkan apa
yang telah ia pikirkan. Selanjutnya ia melihat dan menuangkan menggunakan tangan dan jemari. Di sini, pengguna atau user menginput menggunakan keyboard, mouse dengan visual mata dan jari yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian akan diproses oleh sebuah CPU, Central Processing Unit atau otak dari komputer, yang terlebih dahulu dengan perintah-perintah instruksi dari programnya. Outputnya, display akan menampilkan gambar seperti grafik, teks, atau tulisan di layar monitor. Sebelumnya, ia akan mendapatkan outputnya dari VGA card yang merubah sinyal-sinyal terlebih dahulu dan dikendalikan oleh monitor. Oke, pada monitor selanjutnya akan diubah menjadi sinyal elektronik dan dikembangkan ke suatu titik ke tabung layar. Di dalam tabung tersebut akan diubah akurasi warna dan tampilannya. Simpulan. Menurut saya, simpulan menurut sebelum-sebelumnya atau video maupun slide yang telah saya jelaskan, interaksi manusia dan komputer merupakan mata kuliah yang memberikan bekal kepada mahasiswa, khususnya saya, tentang bagaimana bentuk berinteraksi, dialog antara manusia dengan komputer. Aspek penting yang mempelajari adanya disiplin ilmu, yaitu aspek manusia, aspek masukan, input, aspek proses, dan aspek pengeluaran atau yang sering disebut output. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan dalam video ini. Saya mengerjakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan terbaik menurut diri saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.